Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saudara mahasiswa pada materi kita yang ketiga pada pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada bab ini, saudara mahasiswa akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan juga pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila juga merupakan ideologi negara ataupun menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal ini menjadi penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang otentik, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana inti atau esensi dari nilai-nilai Pancasila itu yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Bangsa Indonesia pada hakikatnya telah mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Tapi pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Dan hal ini ataupun kondisi ini menjadi tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda, saya, kita semua yang merupakan kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Supaya partisipasi kita pada masa yang akan datang menjadi efektif, maka perlu adanya perluasan dan juga pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian kita lanjut untuk menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan juga urgensi dasar negara. Apakah saudara mahasiswa pernah mendengar istilah homo faber, homo socius, homo economis, homo economicus? Ya, istilah-istilah ini adalah predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat ini juga mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia bisa ataupun mampu untuk dimotivasi dari sudut pandang, kemudian juga kebutuhan ataupun kepentingan, yaitu interest dari masing-masing orang, kemudian yang mana berakibatkan kepada adanya satu pergaulan manusia yang bisa berjalan bersama ataupun adanya perbedaan dan juga pertentangan antara satu sama lain dari manusia tersebut. Thomas Hobbes mengibaratkan bahwa manusia adalah satu manusia bisa menjadi serigala bagi manusia yang lainnya, yang mana manusia dengan manusia yang lainnya bisa saling berdampingan, bisa juga saling bermusuhan. Nah, kemudian agar tercipta kondisi yang harmonis dan juga tertib dalam memenuhi kebutuhan manusia ini dan juga dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara. Ya, Diponolo dalam bukunya mengatakan bahwa negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu.
Nah, kemudian sejalan dengan pengertian dari negara tersebut, Diponolo juga menyimpulkan ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya suatu negara. Yang pertama adalah unsur tempat ataupun daerah atau wilayah, atau sering juga disebut sebagai teritorial. Kemudian yang kedua adalah unsur manusia ataupun umat. Ya, yang dimaksudkan dengan umat ini adalah masyarakat, rakyat ataupun bangsa, dan unsur yang ketiga adalah unsur organisasi atau tata kerjasama. Dalam bahasa lainnya adalah tata pemerintahan. Ketiga unsur ini, ya baik unsur tempat, unsur manusia, dan juga unsur organisasi, lazim atau biasa disebut sebagai unsur konstitutif. Selain dari ketiga unsur konstitutif ini, ada juga unsur yang lainnya, yaitu unsur deklaratif, yang merupakan pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak bisa kita lihat ada 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam, yang mana fokus pengkajiannya adalah kepada bentuk dan juga struktur organisasi negara. Dan yang kedua, negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik itu di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Kita masuk kepada definisi negara. Menurut Aristoteles, negara ataupun istilah lainnya yaitu polis ialah persekutuan daripada keluarga dan juga desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Lalu Jon Bodin mengatakan negara adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Hugo de Groot atau biasa juga disebut Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Bluntly mengatakan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Kemudian Hans Kelsen mengatakan negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Dan Harold Laski mengatakan negara sebagai suatu organisasi paksaan atau coercive instrument. Dan juga Woodrow Wilson menyebutkan negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. A people organized for law within a definite territory. Kemudian bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan ataupun cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut merupakan tugas yang dimiliki oleh dasar negara untuk menentukannya sesuai dengan apa yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan juga sistem pemerintahan, dan juga tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan dari suatu negara. Baiklah, agar pemahaman kita lebih komprehensif, ya ada suatu contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara, yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini disebutkan pada pasal 1 UUD 1945. Pada pasal ini menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat. Kemudian dalam pasal 1 tadi, menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah, atau absolutisme, yang berarti pemerintahan yang sewenang-wenang.
Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan juga keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian juga dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada pasal ini ada penegasan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat, sebagaimana yang biasa digunakan ataupun menjadi konsep dari negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan juga bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua dari Pancasila. Atmorjo pada bukunya juga menegaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah perpaduan dari ketiga unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan juga tujuan negara. Sehingga bila kita pelajari secara seksama uraian tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita pahami bahwa ada satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt, yaitu Demokratische Rechtsstaat ataupun negara hukum yang demokrasi. Oke, kita lanjut ya. Baiklah, kita lanjut kepada konsep ataupun urgensi dari dasar negara. Secara etimologi, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grand norm ataupun norma dasar. Atau istilah lainnya Rechtsstaat, cita hukum, Staatsrecht, cita negara, filosofis Grondslag, dasar filsafat negara. Banyak sekali istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing yang menunjukkan bahwa dasar negara itu sifatnya adalah universal. Dalam artian, setiap negara pasti memiliki dasar negara. Dasar negara dari terminologi dapat diartikan sebagai landasan ataupun sumber dalam membentuk dan juga menyelenggarakan negara. Dasar negara juga bisa kita artikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi secara teoritik atau menurut teorinya, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen yang disebut sebagai a basic norm atau grand norm. Norma dasar ini disebut merupakan sebagai norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Sehingga kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Karena dasar negara adalah sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara sifatnya adalah permanen. Sementara peraturan perundang-undangan sifatnya adalah fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, ada satu kaidah tertinggi, yang kaidahnya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum pada suatu negara disebut sebagai Staatsfundamental Norm, yang mana untuk Indonesia Staatsfundamental Normnya adalah Pancasila. Ya, menurut Mr. Supomo yang disampaikan pada pidatonya, pengembangan teori dasar negara ataupun istilahnya adalah cita negara merupakan terjemahan dari kata Staatsrecht yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan juga Belanda. Staatsrecht ini menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945. Staatsrecht dengan
menurut Supomo adalah dasar pengertian negara atau aliran pikiran negara. Ya, dalam bahasa asing kata itu sendiri tidak mudah untuk memperoleh uraian pengertiannya sehingga perlu penafsiran dari ahli hukum tata negara. Ya, sehingga ahli hukum tata negara yang berasal dari Belanda mengemukakan bahwa state dapat diartikan sebagai hakikat yang paling dalam dari negara ataupun merupakan kekuatan yang membentuk negara-negara. Nah, kemudian dalam karyanya yang berjudul Nomoi, ya, Plato berpendapat bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Senada ataupun menyetujui pendapat Plato, Aristoteles juga memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan juga kedaulatan hukum sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat. Norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat, yang mana artinya norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada norma dasar ataupun norma yang tertinggi dalam satu negara yang disebut sebagai ground norm. Oleh karena itu, dasar negara adalah suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus juga sebagai cita hukum atau Rechtsstaat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam satu negara. Sehingga cita hukum ini akan mampu mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Yang mana cita-cita hukum ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan juga berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan juga hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, yaitu hierarki perundang-undangan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada TAP MPR, dan di bawahnya adalah undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawah itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, kemudian selanjutnya ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten ataupun kota. Oke, untuk video kali ini cukup kita mempelajari mengenai hal-hal yang telah saya jelaskan tadi. Akan saya lanjutkan untuk menjelaskan pada video penjelasan bab 3 selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas atensinya. Selamat belajar. Saran saya sambil mendengarkan video penjelasan ini, ada baiknya saudara juga sambil membuka modul pendidikan Pancasila, karena semua apa yang saya sampaikan pada materi kita pada setiap videonya merupakan rangkuman ataupun ada semua pembahasannya dalam modul pendidikan Pancasila tersebut. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.